ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul kiram, kaum muslimin, jamaah majlis ilmi rahmatullah. Kita langsung saja kepada pembahasan malam ini di sekitar azan pada saat menguburkan jenazah. Dan tentu saja ada di sini bersama iqamah. Dulu pernah saya menjelaskan perihal adzan, bahwa adzan itu merupakan iklan untuk sholat, yakni sholat 5 waktu, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat, karena dijelaskan dalam beberapa keterangan ketika saya juga menjelaskan tentang perihal masalah Jumat. Sekalipun di antara para ulama ada yang tidak membatasi masalah adzan ini, bahkan dalil yang di sini di atas yang dari Malik bin Huwairis, saya kutip sedikit, itu ketika ada di musafir, ya, ketika para sahabat diperintahkan ketika dalam perjalanan, ketika datang waktu sholat, hendaklah adzan di antara kalian dan menjadi imam di antara kalian yang paling aqra. Itu asbabul wurudnya. Sekalipun oleh para ulama dijadikan sebagai dalil bahwa ketika bepergian harus diiringi dengan azan. Itu salah satu dalil yang diambil oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa merupakan salah satu dalil bahwa ketika mau bepergian itu harus azan. Itu nanti mungkin pembahasan lain. Para ulama tentunya setelah sepakat bahwa azan merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang pemberitahuan, yang maksudnya pemberitahuan pada saat waktu sholat datang, terutama 5 waktu sholat. Berdasarkan dalil dari hadis Malik bin Huwairis, diantaranya hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, "Idza hadaratis shalat falyu'addil lakum ahadukum wal yaqumakum akbarukum." Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya seorang di antara kalian menjadi imam, terutama yang akbar, yang sudah tua di antara kalian. Ini pun menunjukkan bahwa pertama adzan itu disyariatkan ketika datang waktu sholat. Jadi ketika datang waktu sholat maka hendaklah adzan. Kemudian juga disyariatkan bahwa imam itu tidak sembarangan, tidak siapa saja. Ada aturan mainnya, diantaranya yang dijelaskan oleh hadis ini adalah wal yaqumakum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling akbar, orang yang paling diartikan tua. Sekalipun dalam beberapa keterangan ternyata masalah tua atau masalah muda bukan hal yang terlalu prinsip, ya. Yang paling pertama itu akro, ya, kalau dilihat dalam hadis yang lain. Oleh karena itu ketika sahabat mau sholat, di antara sahabat ternyata hanya anak yang umur 7 tahun waktu itu yang paling akro, sehingga dipersilahkan untuk menjadi imam sholat. Waktu itu sahabat yang baru umur
7 tahun kalau tidak salah Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Namun demikian masalah adzan, terutama pemandangan adzan, masih berbeda, katakanlah kalau dikatakan berbeda pendapat ketika masalah menguburkan mayit, karena kita juga sering menyaksikan ketika mau menguburkan, ketika si mayat itu dimasukkan ke liang lahat, ya, lalu ada orang yang berada di liang lahat itu, yang bertugas di liang lahat itu. Sekalipun ini merupakan salah satu kias terhadap adzannya ketika ada bayi yang baru lahir. Jadi karena ketika bayi itu datang ke dunia diadzanin, maka ketika mau pamit juga diadzanin. Ini salah satu yang menjadi hujah bagi yang mengadzani. Sekalipun bagi kita ketika membahas masalah adzan bayi yang baru lahir, kan kita menganggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hanya saya pernah menerangkan bahwa tidak semua ulama menolak hadis dhaif. Tidak semua ulama menolak hadis dhaif. Pernah saya sampaikan bahwa dulu itu hanya ada hadis dhaif dan hadis sahih. Ada yang menerangkan pada masa Tirmidzi baru ada istilah hadis hasan. Yang hafalannya kurang dimasukkan ke situ hadis hasan. Makanya dalam Sunan At-Tirmidzi ada kalimat hasanun sahihun. Ada istilah hasan, hadis hasan. Dulu itu cuma 2, sahih, dhaif. Kalau dhaifnya hanya sekitar masalah umpamanya hafalannya kurang dhabit, maka mereka tetap menggunakan, kecuali hadis itu jatuh kepada hadis maudhu, hadis palsu, atau hadis matruk lah katakanlah. Paling ini ya, kalau maudhu kan itu bikinan, dalam arti hadis palsu. Kalau selain itu mereka tetap menggunakan. Oleh karena itu adzan bagi bayi yang baru lahir, sebagian ulama, bahkan hampir semua ulama madhab menganjurkan untuk diadzanin, karena hadis tersebut ada sekalipun jatuh kepada hadis yang dhaif. Kalau kita kan selama hadis itu dhaif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada lagi hadis yang menguatkan kepada selain hadis itu, maka kita tangguhkan, dalam arti tidak dilaksanakan. Seperti nanti masalah bid'ah, ketika para ulama baik itu ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah maupun Hanafiyah, ketika mengucapkan kata bid'ah, ketika mengucapkan dalam kitabnya itu bid'ah, itu tidak serta-merta bahwa itu adalah dilarang. Hanya tidak pernah pada masa Rasulullah dilaksanakan, itu aja. Tapi kalau setelah bid'ah itu bid'atul munkarat, bid'ah madmumah, nah baru itu tidak boleh. Sehingga nanti dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama katakanlah madhab, baik itu madhab Syafi'iyah ataupun yang lainnya, ketika ada kalimat wa bid'ah titik umumnya, itu perlu menjadi pertanyaan kita, apakah bid'ah di sini mereka tidak membolehkan atau tetap membolehkan. Tapi kalau ada kesananya ada bid'atul munkarat atau bid'ah madmumah, seperti yang pernah saya terangkan macam-macam bid'ah menurut para pandangan para ulama.
Ikhwatul kiram rahimahullah, di antara dalam masalah adzan dalam acara menguburkan, di saat menguburkan jenazah, apakah itu disunahkan atau tidak? Para ulama dari berbagai mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyatakan ketidaksunahannya. Artinya tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di sini ada ya, secara gampang menyatakan sebagai perbuatan bid'ah. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bid'ah ketika disebutkan oleh ulama madhab terutama itu biasanya masih tanda tanya belum titik apakah itu dilarang atau tidak kalau dikatakan bid'ah, karena setiap madhab itu biasanya menggunakan istilah-istilah macam-macam bid'ahnya. Kalau di kita kan ketika mendengar bid'ah kan dolalah lah katakanlah begitu. Ikhwatul kiram rahimahullah, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah ada juga yang menghukumi sebagai perbuatan yang disunahkan. Jadi bukan resmi madhabnya ya. Ada di antara Syafi'iyah, pengikut madhab Syafi'i, sekalipun ini menjadi tanda tanya apakah benar ya, kesunahannya itu. Baiklah, kita kaji menurut kata-kata empat madhab dan nanti ada pandangan dari Dewan Hisbah. Sekalipun secara tertulis sebetulnya tidak ada ya. Kalau karena tidak pernah disidangkan ketika tidak ada dalil gitu ya. Kalau tidak ada dalil tidak akan disidangkan. Mau sidang yang mana gitu ya? Mau sidang tentang kebolehan atau ketidakbolehannya bagaimana, karena ini menyangkut masalah ubudiyah, masalah ibadah yang harus ada tertera dalil, baik itu yang memerintahkan atau paling tidak menganjurkan hal tersebut. Di antaranya Hanafiyah, bukan Imam Hanafiyah. Kalau disebut Hanafiyah berarti ini baik ulamanya atau pengikutnya, terutama ulama Hanafiyah. Ibnu Abidin, di situ ada catatan di bawah kaki, catatannya nama lengkap sengaja. Salah satu ulama madhab Hanafi di dalam kitabnya Rad al-Mukhtar ala Abdul al-Mukhtar menuliskan sebagai berikut. Waqad surah Ibnu Hajar fi Fathiyah bi annahu la yusunnul adzan inda ilqa'il mayyit fi qabrihi kama huwa mu'tadul an, disebut bid'ah. Tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Berarti Ibnu Abidin menyaksikan orang-orang ketika menguburkan jenazah pada masa itu sudah terbiasa mengumandangkan adzan. Oleh karena itu beliau mengatakan sebetulnya tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa. Berarti sudah terbiasa waktu itu. Ketika masa Ibnu Abidin itu, ulama Hanafiyah itu menyaksikan ketika orang menguburkan mayat itu dikumandangkan adzan. Lalu beliau mengatakan tidak dianjurkan sebetulnya mengumandangkan adzan ketika mayat itu mau dikuburkan. Bahkan kalau dalam sebagian buku yang saya baca itu, ketika mau dimasukkan ke liang lahat itu adzan, kemudian ketika dibuka itunya, kemudian dimiringkan dan dimasukkan wajahnya ke ditempelkan ke tanah,
iqomah. Biasanya begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi yang sering kita saksikan adalah ketika ada adzan ya, ketika adzannya yang sering kita saksikan. Nah begitu juga Ibnu Abidin berarti melihat. Oleh karena itu beliau mengatakan seperti yang dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa hal itu termasuk bid'ah. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Al-Haytami disebut bid'ah. Nah, bid'ah disitulah tidak disebutkan hanya bid'ah, sehingga sebagian ulama mengatakan kalau disebut bid'ah seperti yang saya terangkan tadi. Nah berarti dalam Hanafiyah juga sebetulnya ulama Hanafiyah tidak atau mengakui bahwa tidak adanya mengadzankan memandangkan adzan ketika menguburkan jenazah, ketika memasukkan jenazah ke liang lahat atau kuburan. Sementara Malikiyah, mazhab Maliki, di antaranya Ibnu Abil Bar, salah satu di antara ulama mazhab Maliki. Banyaknya ulama mazhab Maliki, salah satunya Ibnu Abil Bar, kemudian ahli tafsir juga Ibnu Jarir, kalau tidak salah At-Tabari, itu mazhab Maliki. Kalau Ibnu Katsir lebih kepada mazhab Syafi'i. Wala adana illa adanu illa lil maktubah wala yu'addu lil nafilah wala li sholati masnunati wala li sholatil maktubati fa'atat pak tahu takdim bi ghairi waktiha. Tidak ada adzan selain sholat wajib yang maktubah yang 5 waktu, tentunya yang maktubah itu tidak pula dibolehkan mengumandangkan adzan untuk sholat sunat. Sholat saja ya, sholat saja yang sunat, bahkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sholat Idain, Idul Fitri maupun Idul Adha, termasuk sholat gerhana yang begitu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat itu. Rasulullah tidak menganjurkan untuk mengumandangkan adzan, sebagaimana kata Ibnu Abil Bar ya. Tidak mengumandangkan adzan pada sholat sunat. Begitu pula kalau sholat 5 waktu yang luput atau berlalu waktunya, menurut Ibnu Abil Bar ya. Jadi kalau sudah waktunya sudah luput, sudah berlalu begitu saja, oh sekarang dikodok saja adzannya. Bahkan ketika kita menjamak sholat dan atau umpamanya menjamak sholat, maka tidak usah adzan untuk sholat yang kedua, umpamanya sholat asarnya cukup. Karena di waktu zuhur maka cukup adanya adalah 1 kali, yaitu waktu zuhur. Sementara adzan untuk sholat asarnya tidak ada karena belum waktunya. Begitu juga kalau sudah waktunya terlewat. Tapi kalau iqomah, nah itu ada hadisnya. Adzannya pertama tapi iqomahnya setiap sholat. Jadi ketika mau menjama itu ketika berdiri lagi untuk sholat berikutnya, yakni umpamanya sholat asar, iqomah lagi, tapi tidak adzan. Tidak disyariatkan, itu sholat yang wajib karena belum waktunya atau luput dari waktu itu. Langsung iqomah. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau sudah luput waktunya, pokoknya kan isya itu waktunya lama ya,
lama, sibuk sehingga tidak sempat azan. Pas jam 10 azan. Padahal pada masa Rasulullah itu idza hadaratis shalah. Kapan sholatnya? Nunggu imam sebetulnya. Nunggu Rasulullah sampai ada yang katanya jam 12 itu Rasulullah sampai baru keluar. Waktu itu sampai para sahabat tertidur. Tapi mau memandangkan waktu sholatnya di awal waktu datang waktu sholat itu. Hadirnya waktu sholat itu karena menandakan waktu sholat datang, itulah adzan. Tapi ketika mau sholatnya iqamah, yang sebetulnya adzan juga iqamah itu, dan ini pernah saya jelaskan. Dan tidak dikodok ya, nanti diberi waktu yang tidak dikodok di lain waktu. Oh karena subuh tadi tidak adzan, nanti dikodok jam 9, ini diumumkan ini adzan subuh. Tidak bisa seperti itu. Itu dalam sholat, waktu sholat yang wajib. Apalagi hal seperti menguburkan. Dalam sholat sunat yang begitu banyak seperti hajat idain tidak disyariatkan adzan. Hanya kalau dalam sholat gerhana kan ada as-sholatu jami'ah gitu, Rasulullah. Maksudnya berjamaah. Silahkan kita sholat berjamaah. Nah ini menurut Abdullah yang bermadhab atau ulama madhab Maliki. Kemudian dalam satu lagi dalam termasuk salah seorang ulama Malikiyah yang pernah juga saya sampaikan dalam fatwa Asbahi ada pertanyaan apakah ada hadis atau khabar dalam masalah adzan dan iqamah saat memasukkan mayit ke jenazah. Nah ini seorang ulama yang bernama Al-Khattab Al-Aini ketika ditanya dalam kumpulan fatwanya. Nah mungkin ya salah seorang ulama Persatuan Islam mengumpulkan tanya jawab itu sering membaca kitab-kitab terdahulu ya, yang bisa jadi menjadi fatwa ya. Saya tidak mengetahui adanya hadis maupun asar. Asar itu kan pekerjaan para sahabat ya. Asar sahabat ini lebih kepada spesifik sahabat. Jadi baik hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW atau pekerjaan para sahabat, kata ulama tersebut tidak ada dalam hal ini, kecuali yang diberitakan oleh ulama mutaakhirin, oleh ulama belakangan. Jadi para sahabat tidak ada, Rasulullah tidak ada, para sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, kata ulama Malikiyah, kecuali belakangan ini yang ada adzan waktu menguburkan. Beliau mempunyai pandangan barangkali dikiaskan atau dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwa Malikiyah juga menganggap bahwa adzan dan iqamah ketika bagi baru lahir itu sesuatu yang dianjurkan. Ini melihat kepada ulama Malikiyah yang mengatakan barangkali dianalogikan, dikiaskan kepada anjuran adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir, karena kelahiran adalah awal keluar dunia. Seperti saya tadi di awal saya sampaikan, sementara kematian adalah awal keluar dari dunia. Kalau lahir masuk ke dunia, awal ke dunia. Kalau mati adalah keluar dari dunia ini. Namun ada yang lemah
ketika menganalogikan hal ini, kata ulama tersebut, karena kasus semacam ini agar ketika memakamkan jenazah tidak bisa dijadikan pegangan kecuali jika ada dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil yang sahih sebagaimana adanya adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir, sekalipun menurut ulama sebagian ulama itu adalah hadisnya dhaif, tapi itu menunjukkan sebagai hujah bagi mereka, seperti yang pernah saya terangkan tadi di awal, bahwa tidak semua ulama menolak hadis yang dhaif, ya. Bagaimana kedhaifannya? Kalau makruh atau palsu atau maudhu, baru mereka tidak menggunakan hadis tersebut. Ini dalil yang dhaif saja tidak ada ketika menguburkan jenazah harus adzan, atau ada pekerjaan para sahabat atau apalagi Nabi ketika menyuruh mengajukan untuk adzan, tapi tidak ditemukan menurut ulama Malikiyah ini. Sementara Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dan Tuhfatul Mumtaz menuliskan sebagai berikut. Ini juga sama, hampir sama. Ketika ditanya apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahat. Jadi ketika mayit di liang lahat mau ditutup kemudian mengadzan. Jawaban Ibnu Hajar, beliau mengatakan hal itu bid'ah. Jadi tidak dijalankan, ya, hal itu bid'ah. Siapa yang meyakini hal itu disunahkan? Kalau itu mengatakan disunahkan, artinya disunahkan itu pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah atau ada anjuran dari Rasulullah, itu disunahkan, gitu ya. Jadi ketika menurunkan itu ada anjuran dari meyakini hal itu disunahkan ketika menurunkan jenazah, karena hal itu adalah, nah ini juga sama, ya, dikiaskan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir di kalangan para ulama madhab memang sudah terbiasa, karena adanya dalil itu, sekalipun setelah diteliti ternyata para ulama ahli hadis menganggap itu adalah dhaif. Tapi tadi seperti tadi, jadi semata-mata hanya dianalogikan. Jadi kalau melihat para ulama dari 4 madhab ini sebetulnya hampir sama, tidak ada yang mensunnahkan. Tidak ada yang menganggap sunnah dalam artian Rasulullah pernah melaksanakan, Rasulullah pernah menganjurkan, Rasulullah pernah katakanlah melihat sahabat adzan kemudian dibiarkan, semacam takrir Nabi ketika melihat sahabat, kemudian ketika menguburkan yang lain dilihat sahabat adzan lalu Rasulullah membiarkan. Tidak ada ditemukan hadis tersebut. Sehingga menganggap para ulama di berbagai madhab tidak termasuk sunnah. Nah, kalau tidak termasuk sunnah, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan sebagai bid'ah, dalam arti tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun tentu tadi seperti yang pernah saya katakan, tidak menggunakan istilah bid'atul munkarat atau bid'ah dolalah. Sekalipun menurut ukuran kita ketika berbicara masalah bid'ah karena urusan masalah agama dikatakan sebagai kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu ya sesat karena mengada-ngada dalam urusan yang telah aku atur oleh Nabi Muhammad. Diaturnya itu dicontohkan apakah ada perintah, ada anjuran atau yang lainnya. Tapi ternyata tidak ada.
termasuk Hanabilah ya. Bisa dibaca ya. Di sini diantaranya Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa umat Islam sepakat bahwa azan iqamah disyariatkan untuk sholat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu, karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan, iklan tadi juga ya, untuk pengumuman waktu sholat datang gitu ya, kepada yang lainnya. Tapi kalau yang sudah kumpul untuk sholat adanya iqamah, dan ini tidak terdapat pada selain sholat yang lima waktu itu, termasuk tadi sholat sunat yang oleh Rasulullah tidak pernah ditinggalkan sama sekali, baik itu tahunan atau kejadian peristiwa seperti gerhana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut pandangan Dewanisme atau persis Persatuan Islam? Bagi Persatuan Islam, semua hal yang berkaitan dengan aspek terutama ibadah makhluk, ini saya dengar dari beberapa ulama, termasuk Al-Ustaz Usman Salahuddin, kemudian Ustaz Muhyiddin sedikit, termasuk Ustaz Sidik Amin, termasuk Ustaz Aceh Jakaria, ketika menjelaskan membatasi masalah menerangkan masalah bid'ah, terutama masalah ibadah makhluk. Wajib adanya perintah atau katakanlah anjuran. Kalau perintah kan wajib, perintah al-amar. Kalau anjuran sebenarnya sunnah. Jadi ibadah itu harus ada ketetapan perintah maupun anjuran, baik melalui af'al Nabi, maksudnya perbuatan Nabi, maupun kalau Nabi atau takrir. Takrir itu tadi seperti saya jelaskan, para sahabat beramal di hadapan Rasulullah membiarkan, artinya Rasulullah setuju, itu takrir. Atau ada lagi kalau istilah ulama mutakhirin itu sunnah hamiyah disebutnya itu, yang dicita-citakan, sebagaimana Rasulullah menganjurkan untuk saum atau puasa tanggal 9 bulan Muharram, karena Rasulullah belum pernah mengerjakan karena keburu beliau wafat. Tapi Rasulullah, kalau aku bertemu tahun yang akan datang, bukan hanya tanggal 10-nya, tapi akan ditambah dengan tanggal 9-nya. Itu belum kesampaian tahun depan, belum meninggal, tapi itu disebut sunnah amiyah, sunnah yang katakanlah diidam-idamkan, dicita-citakan. Jika hal tersebut tidak ada, maka bagi Persatuan Islam memandang bahwa amalan tersebut merupakan sebuah penyimpangan atau dikatakan sebagai bid'ah. Dan harus diingat, ketika Persatuan Islam mengatakan bid'ah, maka yang tergambar adalah menurut hadis itu kullu bid'atin dhalalah. Itu ya. Kalau Persatuan Islam mengatakan hadza bid'atun, hadhihi bid'atun, itu sudah terfokus bahwa tidak ada contoh, maksudnya bid'ah dhalalah. Termasuk masalah azan dan iqamah saat menguburkan, masuknya ke situ karena tidak ada dalil yang baik yang tersurat katakanlah mengatakan menganjurkan itu, atau yang tersirat. Sementara termasuk fatwa yang sama juga disampaikan oleh Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi, yang diantaranya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebelum Syekh Utsaimin. Dalam kumpulan fatwanya, tidak boleh azan dan iqamah di kuburan atau setelah menguburkan mayit atau sebelumnya, karena perbuatan itu tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara muhdas, perkara baru dalam agama. Nah, berarti ya menurut ulama ini bahwa
kalau Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan dan mencontohkan, apalagi memerintahkan, maka itu termasuk ke dalam bid'ah. Bid'ah, kalau dikatakan bid'ah, kalau untuk ini adalah bid'ah dolal. Dan memang sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abi Daud, ketika selesai menguburkan, bukan adzan, bukan iqamah, atau ketika mayat mau dikuburkan, kan ada bacaannya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala millati Rasulillah. Ketika mau dikuburkan itu, bukan yang lainnya, tapi itulah yang diajarkan. Setelah selesai, maka Rasulullah mendoakan, menyuruh kepada yang hadir itu untuk mendoakan supaya diampunkan dosanya, sebagaimana dalam riwayat Abi Dawud dari Utsman bin Affan, idza faraqa min dafnil maiti wa qafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbih fa innahu la'ana yus'al. Itu Rasulullah, silakan memohon ampunan untuk saudara. Bagaimana kalau tidak dikomandoi? Sebetulnya secara hukum selesai menguburkan, masing-masing umpamanya berdoa tanpa dikomandoi, meminta diampunkan untuk saudara. Itu sebetulnya sudah sah. Rasulullah memerintahkan itu, sebetulnya memerintahkan sahabat, sekarang berdoa silakan. Maksudnya begitu. Tapi bukan komando itu bukan khutbah. Kadang-kadang kan suka sampai 30 menit khutbah di situ. Padahal kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum was'alullaha tasbih. Silakan minta ampun untuk saudara kamu ini, karena sebentar lagi akan ditanya, ini kesana kemarin menerangkan tentang kematian, menerangkan ini khutbah atau apa mau itu harus diingatkan itu sebetulnya. Tidak ada khutbah waktu menguburkan, apalagi sampai 30 menit khutbahnya, sampai lupa untuk mendoakan akhirnya. Nah, untuk mendoakan minta ampun itu harus diluruskan ketika mau selesai menguburkan. Kira-kira karena waktu mungkin ada 10 menit untuk